Iya, hari ini kita ngebahas apa? Analisis karakteristik peserta didik SD, bagaimana perkembangannya, profil belajar, dan konteks kelas. Nah, dalam merancang pembelajaran di SD itu, guru tidak hanya berfokus pada materi ajar saja, namun guru itu perlu memahami siapa yang akan diajar, bagaimana tahap perkembangannya, bagaimana cara belajarnya, serta seperti apa konteks kelasnya. Nah, analisis karakteristik peserta didik membantu guru dalam menentukan strategi belajar yang tepat, menyesuaikan tingkat kesulitan materi, menyediakan dukungan yang sesuai, menerapkan diferensiasi pembelajaran. Nah, setiap perkembangan peserta didik itu kan berbeda-beda. Kalau di SD kan peserta didik itu usianya mulai dari 7 sampai 12 tahun. Berada di mana berada pada tahap perkembangan yang khas. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif, mulai kayak peserta di SD itu mulai mampu berpikir secara logis, tetapi masih membutuhkan contoh konkret. Terus lebih mudah memahami konsep jika disertai gambar, benda nyata, atau praktik langsung. Terus biasanya peserta didik juga masih kesulitan memahami konsep yang terlalu abstrak. Terus perkembangan sosial emosional. Peserta didik itu mulai suka bekerja dalam kelompok, membutuhkan pengakuan dan apresiasi, kepercayaan diri. Kepercayaan dirinya tuh masih berkembang. Terus perkembangan moral. Peserta didik itu mulai memahami aturan dan tanggung jawab, belajar membedakan benar salah berdasarkan contoh nyata, nilai moral lebih mudah ditanamkan melalui kebiasaan. Iya, kebiasaan. Nah, terus profil belajar peserta didik. Setiap siswa memiliki profil belajar yang berbeda. Ya. Jadi setiap siswa itu memiliki profil belajar yang berbeda-beda. Nah, ada siswa yang cepat paham, ada juga yang butuh dukungan intensif, terus ada juga yang membutuhkan tantangan tambahan karena kan ada yang cepat merasa bosan tuh kan, jadi mereka kayak butuh sesuatu yang lebih. Terus juga siswa itu lebih aktif kalau materinya sesuai dengan minatnya. Terus juga media visual dan teknologi sering menambah ketertarikan dalam pembelajaran. Kemudian gaya belajar itu ada 3 lah yang kita ketahui. Yang pertama itu visual, dari gambar, foto atau apa. Terus auditory, penjelasan secara langsung, itu biasanya metode ceramah ya. Terus juga kinestetik, yang siswa yang harus praktek langsung supaya paham. Terus juga Konteks kelas. dalam konteks kelas juga itu meliputi jumlah siswa, sarana prasarana, budaya kelas, dukungan sekolah, latar belakang sosial siswa. Terus dalam keterkaitan dalam keterkaitan 3 aspek tadi yang sudah dijelaskan tadi, perkembangan, profil belajar, konteks kelas yang harus dianalisis secara bersamaan. Contohnya itu jika siswa kelas 3 kesulitan memahami istilah ilmiah Perkembangan kognitif, readiness rendah, dan media terbatas atau konteks. Jadi guru tuh perlu menyediakan visual konsep sederhana, menggunakan bahasa yang bertahap, tidak langsung agar siswa pahamnya secara bertahap-tahap. Terus juga
memberikan latihan yang terstruktur. Nah, terus di sini kita ada dalam itu ada pertanyaan pemantik kan ya? Ada. Tapi ini ada Terus kita di sini masuk ke pertanyaan pemantik ya. Siapa yang mau bertanya dulu? mengapa analisis karakteristik peserta didik penting sebelum menyusun RPP atau modul ajar? Analisis karakteristik peserta didik paling penting karena pembelajaran yang baik harus berangkat dari kondisi nyata siswa. Bukan hanya dari materi kurikulum. Dengan menganalisis perkembangan, kesiapan belajar, minat, dan konteks kelas, guru itu dapat menentukan tujuan pembelajaran yang realistis, terus memilih metode dan media yang sesuai, lalu menyusun aktivitas yang tidak terlalu mudah dan terlalu sulit, lalu menyediakan dukungan atau scaffolding yang tepat. Jika guru langsung menyusun RPP tanpa memahami siswa, pembelajaran bisa tidak sesuai dengan kebutuhan dan kurang bermakna buat siswa. Jadi pembelajaran itu jadi kurang mendalam, jadi tidak berarti ya. Iya. Terus di sini Ini terus ya pertanyaan kasih pertanyaan, apa resiko jika guru mengabaikan perbedaan kesiapan belajar siswa? setiap siswa itu memiliki tingkat kesiapan atau readiness yang berbeda. Jika perbedaan ini diabaikan tuh, maka siswa dengan kemampuan yang kurang, yang rendah, akan semakin tertinggal dan kehilangan kepercayaan diri. Terus tuh siswa dengan kemampuan yang tinggi akan merasa bosan karena kurang tertantang, dan kesenjangan belajar menjadi semakin besar. Terus motivasi belajar itu tuh jadi menurun, dan kelas menjadi tidak kondusif karena sebagian siswa tidak terlibat. Akibatnya tuh tujuan pembelajaran sulit tercapai karena tercapai secara merata. Tidak tercapai secara merata, karena itu berarti Iya, kayak nggak semua siswa tahu, nggak semua siswa tuh paham. Jadi kita tuh nggak bisa mengabaikan perbedaan siswa yang siswa aktif sama yang siswa yang cenderung tuh diem tuh nggak bisa itu dibedakan. Nanti itu jadi pembelajarannya tuh nggak merata. Aku mau tanya, bagaimana sih hubungan antara analisis peserta didik dengan diferensiasi pembelajaran? Analisis peserta didik tuh berdasarkan dari diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi itu berarti menyesuaikan seperti konten apa aja yang dipelajarin, terus proses bagaimana belajar, terus produk hasil yang diharapkan. Tanpa analisis tuh guru tidak tahu siapa aja yang membutuhkan dukungan lebih, siapa yang membutuhkan tantangan tambahan, terus media apa yang paling efektif, dan strategi apa yang sesuai. Jadi analisis peserta didik itu membantu guru merancang pembelajaran yang adil dan sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Terus aku jadi aku juga punya pertanyaan kan. Nah, dalam konteks sekolah itu kan ada dengan fasilitas terbatas, strategi apa yang paling realistis dilakukan? Jika fasilitas di suatu sekolah itu terbatas, maka guru itu
tetap bisa melakukan strategi seperti contohnya tuh menggunakan media sederhana seperti gambar cetak, kartu kosakata, benda konkret di sekitar sekolah itu juga dapat digunakan. Terus guru itu dapat mengoptimalkan diskusi kelompok kecil. Terus juga dapat menggunakan papan tulis secara kreatif atau diagram peta konsep. Terus dapat memberikan pertanyaan pemandu untuk membantu berpikir siswa. Terus guru itu juga bisa memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Artinya, strategi guru lebih penting daripada kecanggihan media. Kreativitas dan pemahaman karakter siswa menjadi kunci utama. Kalau yang ini sih aku teringat dia bikin karakter apa dia waktu Kak observasi dia Aku bikin itu Satu tempat itu yang Iya. satuan, ratusan, puluhan. berarti udah termasuk calon guru yang kreatif. Iya. Media pembelajarannya ini kreatif loh. Iya, kan tidak semua walaupun zaman sekarang tuh kan canggih ya kan. Tapi kan masih banyak di sekolah yang belum ada fasilitas kayak memadai kecanggihan di zaman ini. Terus juga anak SD itu kan dikit yang bawa HP ya. Nggak boleh sih. Nggak Oh, boleh. iya, Belum nggak boleh, SD nggak boleh bawa HP. Karena kan pembelajaran sekarang kalau SMP SMA rata-rata udah bawa HP. Sedangkan SD kan enggak kan. Kalau anak SD tuh kalau disuruh bawa, kalau anak SD bawa HP tuh sulit untuk dia kan dibatasin. Jadi dia tuh fokusnya bisa ke HP aja, fokus ke pembelajaran. Jadi kan ada pertanyaan satu lagi. Bagaimana cara mengumpulkan data karakteristik peserta didik secara sistematis? Biar aku jawab ya teman-teman. Silakan. Jadi pengumpulan data yang dapat dilakukan dari observasi secara langsung, kita mengamati partisipasi, cara bekerja, interaksi sosial, dan respon terhadap tugas. Terus juga dari asesmen diagnostik awal, nah yaitu tes sederhana untuk mengetahui pengetahuan awal dan kesiapan belajar siswa tadi. Terus juga wawancara atau diskusi dengan guru. Nah, itu untuk mengetahui riwayat belajar siswa tadi. Terus juga analisis hasil pekerjaan siswa untuk melihat pola kesalahan dan kekuatan siswa. Terus juga angket minat belajar sederhana. Nah, itu untuk mengetahui ketertarikan siswa terhadap topik tertentu. Jadi, data tersebut kemudian dirangkum dan digunakan sebagai dasar dalam merancang pembelajaran. Jadi tuh kesimpulannya tuh analisis karakteristik siswa itu adalah fondasi utama dalam perencanaan pembelajaran. Tanpa analisis tuh pembelajaran beresiko tidak efektif, tidak adil, dan kurang bermakna. Dengan adanya analisis yang baik tuh guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai perkembangan, kebutuhan, dan konteks nyata siswa. Jadi kalau pembelajarannya tidak bermakna berarti pembelajarannya tuh tidak menggunakan metode deep learning nggak sih? Kan kalau deep learning itu kayak dalam yang bermakna kan? Iya. Ya nggak bisa kebuka. Karena memoriku. Buatnya yang ini loh. Oh ini tuh yang ini Iya. ya. Kita kan membahas. Sekarang kita lanjut ke lampiran kan. Lampiran ada A sampai I. Kita mulai dari yang A dulu. Iya. Jadi tuh di lampiran A tuh ada tempat observasi itu dilakukan di kelas 3 fase B. Dan mapel atau topik yang diambil tuh ada mengambil mapel IPAS dan topik tentang siklus makhluk hidup. Ya.
kelas ini kan. Pada kelas 3 di SD 12 1 Muara Singon menunjukkan kesulitan dalam memahami materi siklus. Jadi itu yang ada di kelas 3 di SDN 12 1 Muara Singon menunjukkan kesulitan dalam memahami materi tentang siklus makhluk hidup, terutama pada pengucapan istilah ilmiah seperti larva, pupa, dan metamorfosis. Pembelajaran ini tuh masih menggunakan buku teks dan gambar sehingga tuh bersifat monoton. Siswa yang kurang aktif tuh cenderung menjadi diam dan dia tuh cuman menerima penjelasan apa yang gurunya bilang. Jadi itu kayak metode ceramah. Iya, gurunya tuh cuman pakai metode buku paket, dari buku paket terus iya. Jadi dia cuman menjelaskan aja sambil di depan kelas. Jadi tuh siswa yang kurang aktif itu kan jadi cenderung diam gitu kan, kayak kurang menarik, Bosen. Iya, bosen, monoton sih, yang gampang kurang menanggapi lah pokoknya. Jadi guru tuh perlu menyadari media berbasis teknologi seperti video animasi dan atau presentasi interaktif. Kondisi ini menjadi dasar perlunya desain pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual. Jadi itu kemampuan literasi sains siswa itu masih rendah, khususnya dalam memahami terminologi ilmiah. Sebagian siswa tuh memerlukan pendampingan dalam membaca dan memahami konsep abstrak. Jadi tuh yang perlu dukungan tuh siswa yang mengalami kesulitan memahami istilah ilmiah seperti larva, pupa, dan metamorfosis. Itu menjadi pasif saat berdiskusi. Jadi siswa tuh membutuhkan dukungan seperti visual konkret dan animasi bertahap. Kelompok yang cukup atau sedang tuh membutuhkan memahami konsep dasar tetapi belum konsisten menggunakan istilah ilmiah. Dia itu membutuhkan pelatihan interaktif dan kuis singkat. Sedangkan kelompok yang maju atau cepat memahami konsep perubahan makhluk hidup, memiliki kebutuhan tantangan tambahan dan eksplorasi mandiri. Dengan catatan sosial emosional, siswa kurang percaya diri menggunakan istilah ilmiah saat menjawab pertanyaan. Partisipasi meningkat ketika menggunakan gambar atau media visual. Kolaborasi kelompok cukup baik, tetapi masih perlu arahan guru. Terus selanjutnya ada sumber daya dan kendala konteks. Sumber daya yang tersedia itu ada buku IPA, proyektor sekolah, laptop guru, dan dukungan guru kelas untuk pengembangan media berbasis teknologi. Kendala utamanya ada media pembelajaran masih monoton dan kurang interaktif, sehingga minat belajar siswa menurun, literasi sains siswa masih rendah dan membutuhkan pendekatan visual yang bertahap. Tadi kan dijelaskan tentang media visual kan, jadi guru tuh harus pintar-pintar bikin media visual. Tapi tuh gimana media visual itu kan memang membantu, tapi kan dari yang dijelaskan tadi tuh masalahnya tuh bukan sekedar pemahaman konsep, melainkan tuh rendahnya percaya diri siswa dan ketergantungan siswa tuh pada guru gitu. Nah,
ada juga siswa yang kayak dia tuh diam bukan karena dia bosen tapi karena dia takut sama gurunya, ada kan? malu Malu kan. Kan bisa jadi kalau dengan video itu hanya mengandalkan video itu, siswa itu bisa juga lebih pasif ke videonya, paham nggak? Dia itu cuma nonton Jadi, videonya iya, dalam tanpa bentuk menyerap tanpa menyerap ilmu. Iya. Terus bagaimana sih memastikan siswa tidak sekedar menonton video sekedar menonton video tanpa memahami istilah ilmiah? Bagaimana memastikan siswa tidak sekedar menonton video tapi tuh dia tuh memahami gitu. Nah dari apa sih, kayak kita tadi kan dijelaskan tentang istilah ilmiah kan, gimana? Jadi tuh kan siswa tuh kan kalau guru menyediakan jadi tuh guru tuh jangan cuma nyediain video gitu, jadi dia tuh bisa membuat habis nonton video guru tuh bisa buat kayak papan diagram gitu untuk untuk nengok hasil pemahaman siswa. Jadi itu dia bisa tahu guru tuh siswa itu paham atau enggak tentang pembelajarannya hari ini dari video itu. Kalau misalkan kurang paham, nanti bisa gurunya menjelaskan secara lebih mendalam atau dengan bahasa yang lebih mudah dipahami siswa itu. Jadi dia bisa paham gitu. Kalau lihat dari video nggak paham. Iya betul sih kata Ika, video itu bukan kayak video kan cuma alat kayak bantu, kayak pendukung. Jangan mengacu pada video aja. Kita juga harus punya kita tuh harus kreatif, bisa mencari solusi lainnya gitu. Iya, sekretifnya guru sih kalau iya benar sih, kalau kan sudah melihat video, nah guru tuh juga harus kayak buat kayak asesmen nggak sih? Iya, penilaian. Untuk penilaian kita tuh harus kayak nanyain sudah paham belum, atau kalau enggak kita suruh secara acak lah, kayak peserta didik itu suruh menjelaskan ulang pakai bahasanya mereka sendiri gitu. Menurut aku Kadang ada sanggahan? Enggak. Kalau enggak itu guru juga bisa pakai kertas LKPD gitu. Siswa tuh jadi bisa diberikan satu-satu gitu kan kertas. Nanti melihat video itu dikasih LKPD supaya untuk meninjau kembali apakah anak itu sudah paham belum. Iya. Tapi kalau anak itu pemahamannya dari nyontek kawan, gimana caranya belajar? Nyontek kawan. Iya, jadi dia lihat kawan, kan dia nggak paham tapi iya. Dia nggak paham, tapi nilai tinggi. Kan dalam kan kita ada belajar gak sih kayak penataan ruang kayak desain kelas gak sih. Nah kita tuh mengatur kayak jarak duduknya dengan peserta didik lainnya juga. Iya paham. Iya, jadi itu dibuat tempat duduknya berjarak terpisah-pisah gitu biar jadi peluang nyontek itu kecil gitu. Tapi bukan berarti peluangnya tidak ada. Iya. Terus kan otomatis kan kita di dalam kelas, nah kita tuh tahu mana yang menengok gini kan kita tuh bisa keliling kelas gitu, jalan-jalan nengok siswa. Tapi kan sering nih guru ninggalin kelas tanpa kan ya itu ada beberapa guru mungkin dia ingin ke toilet nggak ditahan-tahan, mungkin nggak. itu kan jadi kesempatan siswa kan? Iya bisa aja, tapi kalau nggak tuh bisa lewat diagram tadi percobaan hasil belajar dia dicoba satu-satu maju ke depan. Nah kalau yang satu-satu mungkin saya aku setuju ya. Iya. Karena itu betul-betul spontan kan. Iya. Membuat papan diagram kayak ada gambarnya. Jadi siswa tuh cuman menyusun tahap siklus makhluk hidup itu. Ada misalkan kupu-kupu, ada telur, larva, pupa,
Jadi terus kupu-kupu dewasa. Jadi dia tuh kan siklusnya kan lingkaran, nanti siswa tuh nempel ini mana ini duluan, kepompong atau ulat dulu atau telur dulu tuh. Berarti Lampiran B, kita lanjutin ke lampiran B setelah berdebat-debat panjang tadi. Lampiran B itu ringkasan perkembangan relevan untuk topik kognitif, sosial, emosional, dan moral. Dimana ranahnya itu pertama kognitif. Ditemukan siswa itu kesulitan memahami istilah ilmiah seperti larva, pupa, dan metamorfosis. Literasi sains masih rendah, pemahaman lebih baik jika menggunakan gambar atau visual secara konkret. Implikasi desainnya yaitu menggunakan animasi bertahap dan visual konkret untuk menjelaskan proses juga selamat. Gunakan animasi bertahap dan visual konkret untuk menjelaskan proses siklus hidup. Sediakan glosarium bergambar, terapkan scaffolding melalui pertanyaan pemandu. Gunakan asesmen formatif berupa kuis interaktif dan pencocokan gambar atau istilah. Terus ranah sosial emosional, temuannya itu sebagian siswa itu kurang percaya diri menggunakan istilah ilmiah saat menjawab Temuannya yaitu sebagian siswa itu kurang percaya diri menggunakan istilah ilmiah saat menjawab. Partisipasi meningkat ketika pembelajaran menggunakan media visual. Kolaborasi cukup baik namun masih perlu arahan. Terus implikasi desainnya itu rancangan aktivitas kerja kelompok kecil, diskusi urutan siklus hidup, berikan peran dalam kelompok agar semua terlibat, ciptakan suasana aman untuk mencoba dan salah, gunakan umpan baik positif untuk meningkatkan kepercayaan diri. Tadi kan dijelaskan tentang analisis ranah kognitif, ya kan? Tadi dijelaskan tuh menunjukkan kesulitan tentang itu tadi istilah ilmiah kan, menggunakan media visual konkret kalian bilang kan. Saya setuju, tetapi saya ingin menambahkan kayak jika terlalu bergantung pada gambar, apakah siswa tidak akan kesulitan ketika harus memahami konsep tanpa visual tadi? Apakah itu tidak membuat mereka kurang berkembang dalam berpikir abstrak karena dia karya visual, dia lihat visual itu menarik gitu. Nah, mereka biasa lihat visual terus tiba-tiba dia cuma dikasih soal doang, kupu-kupu dewasa ya apa kupu-kupu dewasa ini, karena dari awal dia cuman dikasih media visual yang konkret yang ada gambarnya. Nah gitu, gimana sih menurut kalian? Kalau menurutku sih enggak ya, kalau mau gunain media konkret tuh nengok dulu, karena kan guru kan pasti berpikir kreatif. Kayak kalau cuman dibahas kayak secara bahasa buku penjelasan dari gurunya, siswa ini kurang paham gitu. Tapi kalau di mata pelajaran ini di topik ini dia tuh harus gunain media bergambar gitu, jadi tuh biar gampang biar membedakan. Iya, tahu aku. Tapi ada di kala guru itu atau misalnya di ujian atau apapun itu ada soal itu dia tuh nggak ada media itunya, nggak ada gambarnya, cuma di media konkret gitu. Tuh ada harus menggunakan harus ada penjelasan di bawahnya, jadi bukan cuman gambarnya aja. Kalau kayak ciri-cirinya gitu. Kalian kalau bikin media konkret kan kayak nggak semua jenis itu kalian masukkan di situ kan? Kan siswa itu gimana ya? Jadinya tuh siswa kalian kan misalnya mungkin guru cuman kayak kupu-kupu, kata kayak gitu, bentuk-bentuk yang mereka tahu gitu, umum kan. Nah, tapi kan dari itu kan dia pasti siswa cuma lihat dari gambarnya aja. Ya, apalagi siswa SD yang cuma fokus ke apalagi gambar, siswa SD dia tertarik sama gambar. Itu tadi dibilang kalau guru menjelaskan dia bosan kan. Tapi kan kalau media visual yang menarik, siswa itu pasti
gambarnya? Palingan cuma beberapa yang Iya, mungkin itu. beberapa doang yang ini. Kan misalkan kita pakai media bergambar visual, nah kita itu juga ada selipin kayak dalam gambar tuh kita nyebutin ciri-cirinya gitu. Terus kalau enggak kita ngetes pemahamannya siswa. Iya, itu di akhir pembelajaran tuh kita siswa tuh misalkan suruh merangkum apa saja hasil pembelajaran hari ini. Kalau Kalian iya suruh dapat menjelaskan kayak apa sih ciri-cirinya metamorfosis kupu-kupu gitu. kalau enggak kayak gini, habis pembelajaran itu kan udah ngejelasin ciri-cirinya, kayak misalnya kata. Nah, kita tuh kayak jelasin kayak yang hidup apa kata itu dua alam. ya dalam namanya Reptil. ya amfibi ya. Oh, hewan iya, amfibi. hewan Reptil kadal. kayak misalnya hewan amfibi tadi yang termasuk hewan amfibi tadi apa gitu, nanya gitu kata gitu. Apa saja hewan yang bertelur, beranak, melahirkan gitu. Paham nggak Mai? Iya, Bang. Paham. Jadi di akhir pembelajaran tuh guru suruh menunjuk siswa tuh suruh menjelaskan apa yang ini ditanya. Tanya juga lah, jangan cuma berfokus pada gambarnya aja. Oh enggak kan, anak SD kan pastinya suka kayak ada yang suka kayak gambar gitu. Kita suruh gambar terus kita suruh nyebutin ciri-cirinya juga. Iya, bisa lewat dari gambar. Jadi media visual itu bukan membuat ketergantungan ya, Iya, enggak. tetapi itu jadi jembatan untuk mempermudah mereka menjadi pemahaman abstrak ya. Lanjut, sosial emosional tadi ya. Iya, sosial emosional. Gak ada sih sosial emosional kayaknya. Ya berarti lanjut ke moral dan tanggung jawab. Temannya yaitu siswa mulai memahami pentingnya menjaga makhluk hidup, namun belum konsisten dan sikap peduli lingkungan. Terus implikasinya hubungan materi siklus hidup dengan nilai menjaga dan melestarikan makhluk hidup. Berikan tugas proyek sederhana, misalnya membuat poster ajakan menjaga lingkungan. Gunakan asesmen berbasis produk untuk melihat pemahaman siklus sikap tanggung jawab. Nah, di sini kita lanjut ke lampiran 3C. Nah, dari hasil observasi kita menemukan 3 siswa. Nah, yang pertama itu ada siswa A, perkiraan proporsinya yaitu 35%. Nah, ciri perilaku belajar yang tampak atau terbukti yang pertama yaitu kesulitan memahami dan mengucapkan istilah ilmiah seperti larva, pupa, dan metamorfosis. Kedua, lebih pasif saat diskusi kelas dan jarang bertanya. Ketiga, memahami materi lebih baik jika ada gambar atau contoh yang konkret kebutuhan belajar prioritas. Terus dukungan literasi sains, yaitu pemahaman dasar kosakata ilmiah. Kemudian penyajian materi secara visual dan bertahap. Lalu lingkungan belajar yang meningkatkan kepercayaan diri. Nah, di sini dukungan scaffolding yang diperlukan kami mendapatkan yaitu visual konkret berupa media papan siklus makhluk hidup dan LKPD. Kemudian buku ajar IPAS. Nah, resiko jika dukungan tidak disediakan, yang pertama yaitu siswa semakin pasif dan kehilangan rasa percaya diri. Dan kedua yaitu pemahaman konsep siklus hidup menjadi dangkal dan mudah lupa. Nah, kemudian tantangan atau target yang tetap dijaga yaitu high expectation. Yang pertama, mampu menyebutkan dan menjelaskan minimal 3 tahapan siklus hidup dengan istilah yang tepat. Kedua, mampu menyusun urutan gambar siklus hidup secara benar. Itu siswa yang pertama. Kemudian siswa B,
Untuk persona B dengan proporsi sekitar 45%, siswa pada kelompok ini sudah memahami konsep dasar siklus hidup, tetapi belum konsisten menggunakan istilah ilmiah. Mereka dapat mengikuti penjelasan guru, terutama jika dibantu dengan visual. Kebutuhan mereka adalah latihan untuk mengoptimalkan penggunaan kalimat ilmiah dan menghubungkan gambar dengan konsep secara mandiri. Scaffolding yang diberikan berupa latihan pencocokan istilah dan gambar secara bertahap, serta kuis interaktif singkat untuk penguatan konsep. Jika tidak diberikan dukungan, pemahaman mereka bisa stagnan. Target yang tepat dijaga adalah mereka mampu menjelaskan tahapan siklus hidup secara runtut dengan istilah ilmiah yang benar. Yang ketiga itu persona C dengan proporsi sekitar 20%. Siswa pada kelompok yang ini itu cepat memahami konsep, mampu menggunakan istilah ilmiah itu dengan tepat, dan menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi. Kebutuhan mereka adalah tantangan yang lebih mendalam agar tetap termotivasi. Oleh karena itu, scaffolding yang dirancang berupa tugas pengayaan seperti membandingkan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, membuat diagram siklus hidup hewan, serta menjawab pertanyaan HOTS. Jika tantangan tidak diberikan, siswa berpotensi merasa bosan dan kurang berkembang. Target yang kami tetapkan adalah mereka mampu menganalisis perbedaan dua jenis metamorfosis dan mempresentasikan hasilnya secara runtut menggunakan istilah ilmiah yang benar. Kesimpulannya itu, ketiga persona itu disusun berbasis bukti penilaian perilaku belajar dan menggunakan bahasa kebutuhan, bukan label. Diferensiasi yang dirancang tetap menjaga ekspektasi tinggi bagi semua siswa, namun dengan tingkat dukungan yang berbeda sesuai kesiapan belajar masing-masing siswa. Jadi ada 3 jenis. Iya. Apa namanya? Persona. Itu kan siswa berbeda-beda. Kita lanjut ke yang D. Datanya. Jadi yang ada di lampiran berapa tadi? 3D, 3C. 3D. Habis 3C, C. 3D. 3D nih. Ini apa? Masa enggak ini D. 3C ini. 3C ya? Ini dia. Oh ya, Tadi 3C. yang dibacain alasan 3C. Iya. Ini kan lagi 3D. Oh iya, lanjut. Apa? Kamu membaca yang mana? 3D lagi, Dak. Ya apa ini? Jadi di 3D itu ada gambaran umum perilaku belajar. Selama pembelajaran sekitar 10 siswa itu aktif mengangkat tangan dan bertanya. Sementara sebagian besar siswa lainnya hanya merespon dengan anggukan ketika ditanya pemahaman. Dalam aktivitas menempel gambar siklus makhluk hidup, siswa sering mengecek ulang papan visual ketika ragu terhadap istilah ilmiah. Interaksi sosial terjadi terutama dari siswa yang aktif, yang berani mengoreksi teman. Siswa yang lebih diam cenderung mengikuti instruksi guru tanpa inisiatif bertanya. Saat mengalami kebingungan membedakan istilah seperti larva dan pupa, beberapa siswa berhenti bekerja dan kembali ke tempat duduknya. Secara bahasa,
Siswa itu mampu menyebutkan nama hewan seperti kupu-kupu, kata. Namun kesulitan mengeja dan mengucapkan istilah ilmiah seperti metamorfosis dan pupa tanpa bantuan visual. Seperti bantuan visual. Jadi itu ditemukan ada 3 temuan utama. Yang pertama ada kesenjangan literasi istilah ilmiah. Siswa itu mengenali bentuk fisik itu kayak bentuknya ulat atau bentuknya kepompong itu kan mereka tahu ya, tapi mereka tuh belum tahu kayak ini tuh kan di buku kan ada namanya Kayak istilah ya, juga, pakai larva, istilah ilmiah pupa. ya. Jadi tapi siswa tuh nggak tahu ini tuh istilahnya tuh artinya apa gitu. Jadi mereka tuh sering balik-balik antara larva dan Itu pupa. berarti siswanya belum memahami maknanya. Iya, masih kesenjangan literasi inisial istilah ilmiah. Yang kedua itu ada ketergantungan pada instruksi guru. Banyak siswa menunggu arahan sebelum memulai atau memastikan jawaban. Menunjukkan perlunya penguatan kepercayaan diri akademik. Jadi tuh banyak siswa tuh yang nggak punya inisiatif sendiri gitu. Jadi mereka tuh ketergantungan dengan arahan guru, tunggu disuruh dulu baru mereka mau baru mereka mau bertindak gitu. Terus yang ketiga ada preferensi visual yang tinggi. Fokus dan partisipasi meningkat ketika menggunakan papan siklus hidup dibandingkan penjelasan lisan atau teks panjang. Jadi itu siswa tuh lebih paham dengan guru menggunakan papan visual gitu tentang penjelasan lewat papan visual yang singkat gitu, yang lebih menarik, ada gambarnya, ada penjelasannya. Jadi mereka tuh cuman yang udah dipahami siswa gitu. Jadi mereka lebih paham sama penjelasan papan visual. Terus ada keputusan dukungan yang cepat untuk pertemuan berikutnya. Ada pertama word wall bergambar, menyediakan dinding kata berisi istilah ilmiah metamorfosis, larva, pupa, dan imago, lengkap dengan gambar seperti frekuensi permanen. Yang kedua, teknik Tirpitz Square, sederhana, memberikan waktu berpikir sendiri lalu validasi dengan teman sebangku sebelum diskusi kelas untuk membangun keberanian dan kemandirian. Oke, lanjut ke yang lampiran E, yaitu asesmen diagnostik singkat 5-10 menit. Nah, tujuannya itu memetakan readiness persyaratan tapi persyaratannya Dwi. Kosakata dasar, pertumbuhan makhluk hidup, dan kemampuan mengurutkan proses perkembangan sederhana. Tujuan diagnostiknya yaitu memetakan sejauh mana siswa mengenali istilah biologis dasar dan logika untuk perubahan bentuk pada hewan tumbuhan sebelum masuk ke materi siklus hidup yang lebih kompleks. Tugasnya itu menunjukkan gambar ayam dewasa dan telur, lalu menanyakan mana yang lebih dulu ada. Terus jawabannya itu memilih telur lalu ayam. Apa yang ditunjukkannya itu kemampuan dasar memahami. Lalu yang ditunjukkan yaitu kemampuan dasar memahami bahwa makhluk hidup itu mengalami fase awal. Terus stimulus yang kedua itu menunjukkan gambar ulat. Apa nama lain dari ulat dalam bahasa IPA? A. Larva, B. Pupa.
Terus jawabannya itu memilih A. Larva. Apa yang ditunjukkan? Ilustrasi istilah menguji apakah istilah larva sudah dikenal atau masih asing bagi siswa. Lalu stimulus menyajikan kata biji pohon kecambah. Ini menyajikan kata biji pohon kecambah, urutan cara tumbuhan. Jawabannya yaitu biji kecambah pohon. Terus yang ditunjukkan yaitu konsep perkecambahan, pemahaman bahwa ada tahap perantara sebelum menjadi dewasa. Terus stimulus gambar kepompong yang bergantung, apakah benda ini benda mati atau makhluk yang sedang berubah. Maka jawabannya itu makhluk yang sedang berubah atau tumbuh. Yang ditunjukkan yaitu menkonsepsi pupa. Banyak siswa mengira pupa adalah benda mati seperti kayu dan daun kering. Terus stimulusnya, pertanyaan lisan, apa yang dimaksud dengan kata berubah bentuk? Jawabannya yaitu mengarah pada pertumbuhan atau perkembangan fisik. Yang ditunjukkan yaitu kesiapan kognitif menguji pemahaman konsep abstrak tentang perubahan wujud metamorfosis. Nah, di sini kita ke lampiran 3F, yaitu wawancara mini atau konferensi belajar. Nah, di sini kami menggunakan 2 sampai 3 pertanyaan tetap agar data konsisten. Nah, di sini dicatat jawaban singkat dan bukti strategi yang dipakai siswa. Nah, di sini kami menggunakan siswa kode C. Pertanyaannya yaitu bagian mana yang paling mudah atau paling sulit dan mengapa. Pertanyaan kedua yaitu strategi apa yang kamu pakai saat mengerjakan. Pertanyaan ketiga, kalau bingung kamu biasanya minta bantuan ke siapa atau apa. Pertanyaan keempat, menurutmu tugas seperti apa yang membuatmu semangat belajar. Nah, catatan jawaban ringkas yaitu bagian tersulit, siswa merasa paling sulit saat harus menyebutkan nama tahapan seperti pupa dan larva karena kata-katanya asing dan sering tertukar. Nah, sumber bantuan siswa biasanya hanya diam dan menunggu guru menjelaskan di papan tulis atau menyontek jawaban teman di sebelahnya karena takut salah. Nah, siswa biasanya lebih semangat jika belajar menggunakan video atau gambar berwarna daripada hanya membaca teks panjang di buku paket. Di sini implikasi kebutuhan dukungannya yaitu pemanfaatan media papan siklus makhluk hidup. Nah, diperlukan alat peraga manipulatif berupa papan siklus yang memungkinkan siswa menempel dan menyusun sendiri tahapan perkembangan secara fisik untuk memperkuat ingatan visual terhadap istilah ilmiah. Kemudian yaitu penggunaan papan diagram interaktif. Dibutuhkan media papan diagram papan diagram di depan kelas sebagai panduan terstruktur yang membantu siswa memetakan alur perubahan bentuk makhluk hidup secara konkret guna mengatasi ketergantungan pada instruksi lisan yang abstrak. Selanjutnya kita ke lampiran 3G. Baik, pada lampiran 3G ini kita memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan 4 aspek utama, yaitu readiness atau kesiapan belajar, interest atau minat, support atau dukungan yang diperlukan, dan atau hambatan beserta buktinya. Peta ini digunakan untuk menentukan prioritas dukungan dan strategi diferensiasi pembelajaran khususnya pada materi metamorfosis. Untuk persona A, dari sisi readiness, siswa ini belum menguasai istilah ilmiah seperti larva dan pupa, tetapi sudah memahami logika urutan dasar perubahan. Artinya, setiap konsep sederhana dia paham alur, tetapi belum kuat di literasi dasarnya, literasi sainsnya. Dari sisi interest, siswa ini lebih tertarik pada media visual konkret, gambar berwarna, dan kegiatan praktik seperti menempel atau menyusun gambar. Karena itu, support yang perlu kita sediakan adalah pendampingan intensif dan alat peraga manipulatif, misalnya kartu bergambar tahap metamorfosis.
Hambatannya itu adalah rendahnya rasa percaya diri dan literasi sains. Buktinya siswa cenderung pasif dalam diskusi dan jarang mengemukakan pendapat. Untuk persona B, dari sisi readiness siswa sudah memahami konsep dasar perubahan, tetapi penggunaan istilah ilmiahnya belum konsisten. Minatnya cenderung pada kuis interaktif dan penggunaan teknologi seperti video. Dukungan yang diperlukan adalah latihan pencocokan istilah dan gambar secara bertahap saat penguatan konsep agar istilah ilmiah lebih melekat. Hambatannya adalah ketergantungan pada instruksi guru. Buktinya, siswa sering menunggu aba-aba sebelum memulai bekerja, belum mandiri dalam menyelesaikan tugas. Untuk persona C, dari sisi readiness, siswa sudah menguasai istilah ilmiah dan memahami konsep perubahan dengan cepat. Minatnya lebih pada tantangan eksplorasi mandiri dan pemecahan masalah tingkat tinggi atau HOTS. Karena itu dukungan yang diberikan berupa tugas pengayaan seperti membandingkan jenis metamorfosis serta peran sebagai tutor sebaya untuk membantu teman. Hambatannya adalah mereka cepat bosan jika materi terlalu lambat. Buktinya siswa kehilangan fokus ketika pembelajaran tidak menantang. Catatan umum kelas secara umum mayoritas siswa memiliki preferensi visual yang tinggi. Mereka lebih tertarik pada pembelajaran berbasis teknologi atau media interaktif. Karena itu kita menyediakan dinding kata untuk membantu penguatan istilah ilmiah. Ini penting karena sebelumnya media pembelajaran cenderung monoton dan hanya menggunakan buku teks. Jadi melalui peta kebutuhan belajar ini kita bisa melihat bahwa setiap kelompok siswa membutuhkan pendekatan yang berbeda. Dengan memahami kesiapan, minat, dukungan, dan hambatan mereka, kita dapat merancang pembelajaran yang lebih tepat sasaran dan berdiferensiasi. Selanjutnya kita akan bahas lampiran 3H. Jadi di lampiran 3H ada berdasarkan hasil observasi pembelajaran materi metamorfosis di pembelajaran materi siklus makhluk hidup di kelas 3B terdapat 5 keputusan desain awal yang dirumuskan dari analisis kebutuhan siswa. Pertama, terkait penguasaan istilah ilmiah seperti larva, pupa, dan metamorfosis. Ditemukan bahwa siswa mampu mengenali bentuk fisik makhluk hidup tetapi belum konsisten menggunakan istilah ilmiah yang tepat. Oleh karena itu, dirancang penggunaan word wall bergambar seperti referensi visual permanen di kelas serta media manipulatif papan siklus makhluk hidup, khususnya untuk mendukung siswa yang membutuhkan scaffolding lebih tinggi. Asesmen formatif dilakukan melalui tes mencocokkan istilah dengan gambar dan observasi ketepatan penggunaan istilah saat siswa menjelaskan. Yang kedua, untuk mengatasi kepasifan dan rendahnya percaya diri, diterapkan teknik think fair square agar siswa memiliki waktu berpikir mandiri sebelum berdiskusi dengan teman sebangku dan berbagi di kelas. Strategi ini tuh diperkuat dengan pemberian peran spesifik dalam kelompok kecil guna melatih keberanian berpendapat. Bukti belajar diperoleh melalui observasi partisipasi siswa selama diskusi berlangsung. 3. Dalam memvisualisasikan konsep perubahan makhluk hidup yang masih bersifat abstrak bagi siswa, digunakan papan diagram siklus makhluk hidup tentang makhluk hidup seperti kupu-kupu, katak, belalang, capung, sapi, ayam, dan lain sebagainya. Pembelajaran dilakukan secara klasikal dengan sesi tanya jawab, sementara siswa yang lebih siap diberi tantangan membuat diagram perbandingan metamorfosis sebagai bentuk diferensiasi produk. Pemahaman siswa dipantau melalui checklist urutan siklus makhluk hidup pada LKPD. Keempat, untuk menjawab kebutuhan literasi sains yang rendah, disediakan LKPD
berjenjang dengan bantuan visual serta pembentukan kelompok heterogen melalui tutor sebaya. Strategi ini bertujuan memberikan dukungan terhadap tanpa bertahap tanpa menurunkan ekspektasi pencapaian. Asesmen dilakukan melalui performa siswa saat menempel dan menjelaskan papan siklus hidup serta ketepatan pelabelan istilah ilmiah. Yang kelima, ada pembelajaran yang juga dikerahkan pada penguatan karakter peduli lingkungan melalui proyek pembuatan poster ajakan menjaga habitat makhluk hidup. Aktivitas ini dilakukan secara kolaboratif, dinilai menggunakan rubrik dan yang menilai aspek peran dan kreativitas. Dengan demikian, seluruh keputusan desain menunjukkan keterkaitan yang jelas antara analisis kebutuhan berbasis bukti dengan aksi pembelajaran yang terencana, terdiferensiasi, dan tetap menjaga ekspektasi tinggi bagi seluruh siswa. Selanjutnya pada lampiran terakhir yaitu lampiran 3I. Lampiran 3 ini merupakan checklist etika data dan bahasa profesional yang digunakan sebelum mengumpulkan tugas. Tugas 3 ini tujuannya agar analisis yang dibuat berbasis bukti, etis, dan tidak langsung ditindaklanjuti dalam desain pembelajaran. Analisis saya menggunakan hasil observasi dan data nyata, bukan asumsi. Saya menulis dengan bahasa profesional seperti membutuhkan dukungan pada, tanpa memberi label negatif. Saya juga mencatat konteks pembelajaran serta membedakan antara masalah kognitif dan sosial emosional. Rekomendasi yang saya berikan berupa aksi desain yang konkret seperti scaffold dan perbaikan aktivitas atau asesmen. Data sensitif tidak diteruskan secara langsung dan diganti dengan kode persona A, B, dan C. Semua data telah disesuaikan dengan hasil observasi di SD Negeri 121 Muara Singoan. Udah.